Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia memenuhi panggilan untuk mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum saya memasuki dalam sesi konseling, saya ingin mengatakan bahwa dalam proses konseling kita nanti saya akan melakukan beberapa catatan dan rekaman untuk menjalankan proses konseling. Sebelumnya untuk saling mengenal, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Agar kita membangun sebuah hubungan yang baik, maka ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk Anda menyebutkan nama, hobi dan perasaan Anda saat ini. Nama saya Sri Amawati. Hobi saya menonton. Rasa saya sekarang ini takut dan deg-degan. Saya memperkenalkan, nama saya Fitri Hafni. Hobi saya menyanyi atau menonton. Perasaan saya saat ini deg-degan. Selanjutnya, nama saya Nafadila. Hobi saya masak sama menyanyi. Perasaan saya sekarang deg-degan. Selanjutnya, nama saya Bibi Alifia Septiani. Hobi saya bermain HP, menonton, dan masak. Perasaan saya sekarang deg-degan dan terus. selanjutnya, Nama saya Ania Anissa Mirza. Hobi saya ikut kegiatan-kegiatan olahraga, terus membaca juga iya, nonton, makan. buat banyak ya. Oke. Nah, tadi ada dia Fadila yang mengatakan bahwa dia mempunyai hobi memasak. Nah, terakhir dia masak apa? Sajanya komsang ke. Nah, untuk Sri Amawati, untuk Sri, tadi Sri mengatakan bahwa Sri hobi menonton. Terakhir, Sri menonton film apa? Nonton anime Detektif Conan episode 145. Oke. Selanjutnya, saya akan mengetes teman-teman semua agar perasaan teman-teman, karena kan banyak teman-teman di sini yang merasa hampir semua ya merasakan deg-degan. Untuk menetralisir perasaan deg-degan tersebut, kita akan bermain sedikit permainan. Nah, di sini siapa yang saya lempar pulpen, nah dia akan menyebutkan hobi dari teman. Oke, kita mulai dari sebelah sini. Sebutkan hobi teman sebelah. Nama, sebutkan nama, hobi dan perasaannya. Namanya Dia Fadila. Hobinya memasak dan perasaannya deg-degan. Boleh dilemparkan ke teman yang lain. Iya. Sebutkan nama dan hobi dan perasaan teman di samping Anda. Namanya Sri Rahmawati. Hobinya menonton, perasaannya deg-degan. Boleh dilemparkan ke teman yang lain. Sebutkan teman di samping. Namanya Bibi Alifia Septiani. Perasaannya deg-degan. Hobinya nonton. Betul, Bibi. Alhamdulillah. Nah, kita akhiri gamenya. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah lebih tenang atau bagaimana? Sudah. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan kepada teman-teman semua
mengenai permasalahan apa yang teman-teman ingin sharing di sini. Baik untuk dia, ada permasalahan apa yang dia ingin berbagi di sini. Kalau sekarang kan saya sendiri Baik, insecure apakah bisa dikatakan kurang percaya diri? Selanjutnya, Rania. Masalahnya Rania orang yang kurang bisa manage waktu karena apa-apa rata-rata bebannya ke Rania, jadi bacakan dulu sih. Selanjutnya, Gaby. Sama kayak dia, kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya Arhami. Masalah saya hampir sama seperti Gaby dan dia, kurang percaya diri sama yang nanti pertanyaannya salah. Nah, terakhir untuk Sri. Kalau saya kurang motivasi belajar akhir-akhir ini dan kurang percaya diri. Saya merasa saya akhir-akhir ini malas untuk belajar, dan ketika saya ingin memulai saya nggak percaya sama diri saya. Kalau pas ngomong sama dosen, pernah coba nggak walaupun misalnya udah mikir ini bodoh nggak ya pertanyaannya? Ya, di sini saya melihat ada 5 permasalahan ya dari masing-masing teman-teman. Menurut teman-teman, masalah apa yang kita bahas terlebih dahulu? Boleh berdiskusi terlebih dahulu. saya malu karena banyak yang nggak percaya diri. Pikiran-pikiran aja yang keluar karena kayaknya banyak yang punya permasalahan di percaya diri. Kayaknya kita lebih bagus percaya diri aja. Gimana teman-teman yang lain? Setuju? Setuju. Berarti kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Oke? Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Rina Arhami terlebih dahulu. Nah, bisa tolong diceritakan bagaimana perasaan Anda atau hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan Anda yang bahwa permasalahan Anda itu kurang percaya diri. Bisa diceritakan kapan-kapan saja Anda merasa percaya diri, tidak merasa kurang percaya diri, dan di mana-mana saja. Untuk kepercayaan diri saya pertama dari body, dari badan saya, karena menurut saya tuh sekarang udah lebih gemuk, udah badan udah gendut, betul. Jadi kalau misalnya saya mau keluar atau kemana pasti cari baju nggak pas, nanti takut gambarnya nggak bagus, keluar susah sih. Pertama dari badannya. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang lain yang membuat Anda kurang percaya diri? Pernah waktu itu saya di pesantren, kayak kakak di pesantren tuh dia ngatain saya di belakang gitu ya, saya nggak tahu, tapi perasaan saya dia ngatain saya gitu. Dia bandingin saya sama, dia tanya sama kawannya di samping, saya sama dia kedek siapa sih kayak gitu. Jadi saya merasa kayaknya dia ngatain saya. Karena kawannya yang di samping itu jawab ini atau bentuk badan itu berapa ya dia buat. Jadi saya merasa orang tuh lagi apa tuh lagi sama dari saya. Setelah itu saya merasa kayak mau kemana-mana di
dulu yang saya orangnya yang bersyukur, misalnya saya terima diri saya apa adanya. Semenjak kejadian itu saya jadi kurang percaya diri pertama ini. Nah, kalau boleh saya tahu, permasalahannya itu sejak kapan? Permasalahannya udah dari beberapa bulan yang lalu sih, dari 5 bulan yang lalu permasalahan. Jadi pertama di pesantren, cerita pertamanya sih saya sama kakak itu dulunya akrab gitu, lain kamar di pesantren. Jadi pas dia orangnya sering bercanda, dia lebih tua daripada saya. Jadi pas itu di kamar mandi kami kan ngantri air tuh, dia tuh bercanda sama saya, dorong kepala gitu kan, saya terkejut barang-barang di kepala. Jadi dan tiba-tiba pas dia dorong kepala saya balas dia gitu. Jadi saya itu merasa sih nggak ada gitu, nggak bercanda sama kakak-kakak. Cuman karena saya terkejut gitu, jadi saya balasnya tuh tiba-tiba gitu. Nah, refleksnya. Setelah itu kejadiannya, setelah itu dia nggak pernah ngomong lagi sama saya, nggak pernah apa-apa lagi. Beberapa bulan kemudian gitu, pas jumpa di depan bilik dia, pertama jumpa di depan bilik dia, kayak gitu juga kejadian yang hampir sama di kamar mandi. Dia tanya sama kawannya dia, aku sama dia bukan siapa lebih gendut. Jadi setelah itu saya ngerasa sih dia memang tanya itu sama kawannya. Saya nggak open, pertama itu saya nggak open. Jadi permasalahan yang kedua itu beberapa bulan kemudiannya lagi, dia tanya lagi yang saya bilang tadi di kamar mandi sama kawannya pas saya lewat, sama dia lebih gendut siapa, dia tanya gitu. Kita kan ngerasa tuh bahwa dia tuh lagi ngatain kita gitu. Bahwa ciri-cirinya tuh emang kawannya pun yang di samping tunjuk saya gitu. Kalau saya lebih gendut daripada dia. Setelah itu saya masuk ke bilik, sedih di situ. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang dulu sih ya, dulu saya yang percaya diri, misalnya percaya diri sama diri saya sendiri, misalnya kalau apapun diri saya, tetap diri saya gendut, saya jelek, atau apa saya dengan kemampuan saya yang biasa-biasa aja, saya terima diri saya tuh, terima diri saya sendiri itu apa adanya. Tapi setelah kejadian itu saya jadi mau keluar kurang percaya diri, mau bergabung sama orang lain untuk bergaul yang kurang percaya diri. Berarti kepercayaan diri Anda itu karena orang lain, kurangnya percaya diri Anda itu karena orang lain ya? Oke. Nah, apakah di sini ada teman-teman yang pernah punya pengalaman yang sama dengan Dina Arhami? Bisa tolong diceritakan bagaimana pengalaman Dia tengok orang cantik gitu kan, di Instagram gitu, di jalan, jadi kok dia sudah kali sih pengen jadi kayak dia gitu kan. Dia pakai apa sih di mukanya, di kulitnya kok bisa glowing kayak gitu kan. Habis itu bajunya juga cantik, juga pakai fashionable gitu. Pengen lah jadi kayak dia, tapi kita sadar diri juga, kita orangnya biasa aja, ekonomi keluarga pun biasa aja, kan nggak mungkin juga kayak dia, cuman kepengen kayak gitu. Soal fisik juga, misal kayak badan gendut, apapun pakai baju nggak bagus, kayak mama kayaknya bisa kalau dia bilang gitu. Tapi kalau orang bilang kan ada gendut, tapi kalau merasa kok enggak gendut ya, kok jelek pakai baju. Oke. Nah, selain itu, apakah dia pernah mengalami pengalaman yang sama seperti Arhami yang dikatakan yang ada orang yang mengatakan bahwa kok gendut kali gitu? Pernah nggak misalnya dari Kalau orang yang saya dekat rumah ada, tapi enggak bilang belakangan, enggak depan-depanan kayak gitu. Lihatlah sedikit lah, cantik anak gadis ini gendut kayak gitu. Mama besar gitu. Baik. Nah, untuk Sri Rahmawati sendiri bagaimana? Apakah
punya pengalaman yang hampir-hampir sama dengan kedua teman ini? Sering merasa apa ya, yang lebih cantik itu kayaknya lebih diutamain daripada yang enggak gitu. Merasa aja sih gitu. Jadi terus kayak merasa teman-teman sering bilang kayaknya kamu kurang putih gitu atau kurang cantik gitu. Itu jadi udah pendapat biasa sehari-hari kan. Sebelumnya kan Sri mengatakan bahwa Sri kurang percaya diri dan kurang motivasi belajar ya. Jadi sekarang kita pilih dulu masalahnya karena kita sedang membahas tentang percaya diri. Jadi kita ke percaya diri dulu ya. Sebelumnya kan teman-teman yang berdua ini yang sudah cerita yaitu ke bentuk badan ya, ke bentuk badan. Kalau Sri sendiri sumber kurang percaya diri dari mana?